Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ya sama Kang Ewok. Udah lama kita nggak ketemu, nggak ngobrol-ngobrol di sini. Tolong untuk rekan-rekan bantu subscribe dan share ya supaya channel ini berkembang. Untuk rekan-rekan yang belum tahu masalah anxiety dan GERD bisa terbantu. Jadi gini. Aku memang kemarin udah agak lama ya nggak aktif di YouTube karena sibuk jualan di TikTok. Ada brand baru produksi sendiri gitu. Jadi gini, kemarin ternyata dilihat-lihat di TikTok, di YouTube banyak yang udah sembuh, banyak yang tiba-tiba muncul yang menceritakan kisahnya, bahkan ada yang menceritakan kisahnya yang belum sampai sembuh gitu dong, dan mereka pun bingung gitu. Tapi menurut saya kondisi saat ini dengan kondisi saya saat dulu itu berbeda jauh. Dari pengetahuan dokter, pengobatan, fasilitas sudah jauh lebih baik sekarang gitu. Jadi kalau rekan-rekan merasa kebingungan, sebenarnya sekarang tuh udah lebih banyak ya, udah lebih enak lah. Kemarin aku sengaja live lagi, ini ada pertanyaan dari rekan kita di komentar YouTube. Kang mau tanya, katanya, kalau ada mengganjal, sakit di tenggorokan dan panas, terus nafas dingin, apakah itu dari GERD, dari asam lambung, atau dari penyakit yang lain? Jadi gini, kebetulan saya mengalami hal tersebut sering ya dulu ya, sering banget gitu. Bahkan setiap kambuh, setiap bukan salah ya, memakan makanan yang belum kuat kita makan, itu pasti seperti itu kejadiannya, dan itu tuh tidak bisa sehari dua hari langsung sembuh. Jadi yang sedang lagi ngalamin seperti itu bersabar dulu, karena pengobatannya butuh waktu. Sekarang apa yang harus dilakukan dan kenapa bisa seperti itu, kita bahas ya. Pertama, kenapa bisa di sini kering, mengganjal, terus seperti sakit gitu ya. Itu sebenarnya ada radang, ada luka dikit, ada luka atau radang yang terjadi akibat asam lambung yang naik ke atas. Nah biasanya itu di sini nggak enak. Saya pun sampai saat ini terkadang kalau misalkan saya makannya jor-joran, itu masih suka naik ke sini kayak yang seret, kering, sering haus. Nah itu di sini biasanya. Itu karena apa? Memang asam lambungnya lagi naik. Kalau yang masih seperti itu, berarti lukanya masih cukup lumayan. Apalagi ditanyakan, Kang, ini mengganjal di sini dan nafasku merasa dingin. Jadi kalau orang-orang yang punya masalah di pencernaan atau di lambung, ada yang luka, biasanya panas juga dia pakai jaket. Karena apa? Tubuh mereka tuh tidak bisa memproduksi atau mengolah makanan untuk menjadi kalor secepatnya seperti manusia normal. Jadi mereka pelan, geraknya pelan, sehingga untuk membuat kalori tubuh, panas tubuh itu nggak cepet, karena karena ada luka, jadi nggak maksimal kinerjanya. Oleh karena itu harus gimana, Kang? Satu, pola makan dijaga, bener-bener dijaga, diet ketat, makanan yang keras, makanan yang berat, makanan yang junk food, minuman dingin, pokoknya penyebab asam lambung keluar, ini deh,
penyebab asam lambung keluar atau mulas. Ini mulas ini juga dari asam lambung. Jadi kalau misalkan besoknya mules-mules atau sering nggak enak melilit gitu di jalan, nah itu akibat asam lambung. Jadi hindari dulu makanan itu. Nah, untuk obatnya sendiri harus diminum. Zaman sekarang obatnya banyak banget, nggak kayak zaman dulu ya. Zaman sekarang tuh obatnya ada yang namanya Suclarvat. Dulu udah ada Suclarvat, ada, tapi sekarang Suclarvatnya macam-macam. Kedua, ada yang namanya PPI, omeprazol, lansoprazol. Yang terbaru ada apa ya, ada 2 macam lah, ada pantoprazol sama apa gitu ya. Memang harganya lumayan, tapi yang saya rasakan dari ada beberapa tipe ya, ada yang ranitidin, omeprazol, lansoprazol. 2 yang baru ini lebih cepat kinerjanya gitu. Biasanya kalau saya salah makan tuh biasanya bisa sampai seminggu mules-mules. Nih, seminggu mules-mules terus nggak enak perutnya. Nah, dengan obat ini satu kali minum 1 hari aja udah enakan gitu. Jadi walaupun kecil sedikit, tapi kita bisa kentut, bisa sendawa. Sedangkan kalau dulu tuh sulit sekali gitu. Nah, selain itu juga tetap olahraganya harus jalan, karena kita harus mensekresi ya, gerak peristaltik usus tuh harus tetap kita bantu dengan gerakan tubuh kita gitu, semampunya saja. Kalau misalkan masih parah kondisinya ya di pinggir di dalam rumah atau di pinggir kasur aja aktivitas peregangan. Yang udah meningkat ya jalan kaki di pinggir rumah, meningkat terus sampai nanti akhirnya bisa beraktivitas kembali. Karena apa? Biasanya kalau kita udah aktivitasnya banyak, olahraganya udah seperti orang normal, percaya diri kita itu naik sendiri gitu. Percaya diri kita itu naik sendiri sebentar. Percaya diri kita naik sendiri, dan akhirnya kegiatan yang kita selama ini cemas itu akan hilang. Di segi lain pula, dengan olahraga, hormon serotonin, hormon-hormon yang bikin kita bahagia, hormon-hormon yang ada motor sorry, hormon-hormon yang bikin kita senang itu keluar semua gitu. Jadi minum obatnya, olahraga, dan satu yang pasti relaksasi nafas. Lakukan setiap hari kalau bisa, dan kalau setiap ada kesempatan lakukan relaksasi nafas, sehingga saat nanti seperti akan ada serangan cemas, panik, kita bisa melakukan sudah terbiasa merelaksasi nafas kita supaya si cemasnya bisa mereda, karena kita sudah biasa mengolah nafas. Karena apa? Kalau orang cemas itu debar jantung, keringat dingin, pusing, kelayangan, sesak nafas, dan lain-lain tidak bisa kita kontrol. Hanya nafas yang bisa kita kontrol. Jadi dari sekarang belajar latihan pernafasan. Contohnya begini, tarik nafas panjang, tahan dulu beberapa detik, keluarkan perlahan lewat mulut. Biasanya di awal-awal bakal puyeng. Di awal-awal yang belum biasa tuh biasanya agak-agak puyeng. Jadi jangan khawatir, lakukan terus berulang sehingga tubuh kita terbiasa untuk otomatis melakukan hal itu. Karena dulu juga yang pertama saya sakit, saya juga demikian. Saya bisa sembuh dengan cara relaksasi gitu. Jadi kalau misalkan lagi di luar, lagi bener-bener berdebar nih, gak karuan nih, rasanya udah kecapean, tinggal napping gini sebentar,
tarik nafas, keluarkan lewat mulut perlahan, terus secara 10 menit kalau bisa sampai tubuh kita tuh bener-bener dibikin lemes gitu, jadi relax kayak yang terbang gitu tubuh tuh. Jadi ini lemes, badan lemes semua, lemes dari kepala sampai kaki dilemesin, jadi bener-bener tenang, relax gitu ya. Nanti tubuh kita terbiasa dengan seperti itu, akhirnya saat ada cemas juga kita bisa controlling dengan nafas kita gitu ya. Dan yang untuk nafas dingin itu juga efek dari luka, memang seperti itu. Apalagi kalau udah nafas dingin dikasih cuaca yang musim hujan atau dingin juga. Wow, saya dulu sempat panik sampai cari-cari alat untuk penghangat suhu ruangan, tapi nggak dibeli juga akhirnya. Hanya apa ya, hanya membeli bantal pemanas saja. Karena memang untuk kalau lagi parah, kondisi nafas dingin, tenggorokan mengganjal, itu bakal berlangsung ya cukup lama, tergantung standar normal. Kalau kita makannya bagus, kalau kita makannya diet, itu bisa sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan udah sembuh lah, udah hilang. Minimal hilang lah dinginnya, karena itu sangat menyiksa sekali. Kalau udah sampai napasnya dingin itu berarti lumayan lukanya gitu, karena nggak enak ya, napas dingin, kena udara dingin sedikit, atau orang lain di luar kegerahan, kita kedinginan sendiri pakai jaket. Nah gitu, jadi kita tetap kembali lagi, mau obatnya apapun, caranya apapun, kalau makan kalian nggak dijaga, sama juga bohong gitu. Jadi tetap nomor satunya makanan, usahakan makan makanan yang diterima oleh tubuh kalian. Jenis makanannya tergantung setiap orang, beda-beda, tapi yang pasti nggak usah yang macem-macem, dan kalau bisa jangan yang banyak olahan. Jadi makanan yang sehat gitu loh. Nasi, sayur juga ya dipilih, jangan yang terlalu banyak serat. Karena serat untuk yang punya asam lambung itu dapat membuat luka lambungnya kebuka gitu. Jadi nggak semudah itu maksudnya makan sehat kita bakal sembuh, enggak. Kalau untuk penderita lambung nggak gitu, harus tetap makan yang lembut, nggak ada santannya, terus rasanya juga dikurangin. Kalau bisa pakai kaldu jamur yang apa ya, yang tanpa apa itu namanya vetsin apa gitu loh. Nah yang begitu ya, jadi alami. Terus untuk goreng-gorengan dikurangi, karena kebetulan kemarin saya sempat kambuh, cemasnya naik. Saya bingung nih kenapa nih. Ternyata saya pikir-pikir, oh ada sesuatu yang belum mampu saya minum, atau saya konsumsi. Nah untuk rekan-rekan yang lambungnya masih cukup lumayan rewel, untuk yang namanya jamu buatan sendiri itu hati-hati. Perasan kunyit, temulawak jahe, hati-hati, karena nggak semua orang susah kuat, karena itu kan panas ya di lambung. Memang dia ada antiinflamasi, ada lapisan, ada pembunuh bakteri dan lain-lain. Tapi untuk yang super sensitif lambungnya itu bisa bikin serangan balik. Maksudnya gini, jadi kalau kita belum benar-benar kuat, konsumsi jamu itu, kita malah jadi kambuh.
jam 12 malam ada yang nge-WA saya seperti itu. Kang, saya tadi minum parutan kunyit, jahe, dan lain-lain. Saya minum, saya percaya karena itu kan banyak yang menyarankan gitu. Tapi Kang, kenapa sekarang saya jadi keringat dingin? Udah keringat dingin saya berdebar, saya cemas dan saya takut mati, katanya gitu. Salahnya di mana? Saya udah bilang sebelumnya, untuk yang belum benar-benar kuat lambungnya atau sistem pencernaannya, usahakan gunakan dulu obat dokter saja. Obat dokter sekarang udah bagus-bagus, obat dokter beneran, nggak kayak dulu saya nggak. Mungkin kalau dulu udah ada, mungkin nggak akan terlalu lama saya sakit. Ini obat-obat sekarang tuh mantep-mantep. Sekali minum aja udah kerasa, memang harganya lebih semahal ya. Satu, kalau yang dulu kan kayak ranitidin, omeprazol, lansoprazol itu masih di bawah 20.000 satu strip ya. Kalau misalkan yang sekarang satu stripnya ya lumayan lah, ada yang jual 50 sampai ke 200 sekian gitu lah. Tapi memang yang dirasakan juga beda gitu. Jadi yang kalau kondisi kita belum stabil lambungnya, belum benar-benar kuat, memang itu bagus ya. Kunyit itu memang juaranya. Jahe juga untuk lambung juga juaranya enak. Cuman kalau lagi super sensi ini lambung tuh belum benar-benar kuat, jangan berani-berani karena nanti jatuhnya bakal menyiksa gitu. Saya kemarin kebetulan minum jamu. Saya biasa minum jamu setiap siang hari gitu, minum jamu pahit. Dan kemarin kebetulan bikin jamu itu dengan takaran yang berbeda, lebih banyak. Dan akhirnya saya minum, setelah minum kok rasanya jadi napas dingin, dan kesini tuh rasanya tenggorokan tuh rasanya kering, nggak enak gitu, nggak enak. Apa ini, salah makan apa? Perasaan nggak ada yang salah. Saya teliti, ternyata jamu yang saya minum lebih kental dan lebih pahit dari biasanya. Jenis yang saya minum ternyata daunnya berbeda dari yang biasanya, dan akhirnya saya merasakan mules lagi, cemas naik lagi, dan ke toilet udah jelas ya gitu. Apalagi udah punya cemas, lagi perjalanan mau ke toilet tambah cemas gitu. Jadi kalau bisa tolong hindari dulu yang namanya jamu-jamuan yang yang bikin sendiri. Kalau misalkan ke ahli herbalis, biasanya mereka udah tahu, mereka ngeracik udah bagus gitu loh, nggak terlalu bikin efek samping biasanya. Tapi kalau untuk sengaja bikin kunyit di parut langsung diminum airnya tanpa rebus, yang direbus aja bisa bikin kambuh loh. Apalagi yang benar-benar sari kunyit kuning itu, wah itu untuk yang masih sangat sensitif itu wah juara kalau dia bisa gitu. Dan setelah saya rasakan juga nggak saya sendiri yang seperti itu, banyak teman-teman juga yang jangan dulu, tunggu dulu nanti kalau misalkan kita udah aktivitas, udah bisa, ya udahlah, udah enak lah, boleh minum yang seperti itu. Dan itu pun nggak boleh sering, karena ya beda orang yang udah pernah kena GERD, ada luka di lambung atau di saluran cerna sama yang belum gitu. Jadi jangan sampai si luka yang udah mulai tertutup itu terkelupas lagi. Dan kalau misalkan saya ibaratkan orang yang minum jamu itu udah luka, terkena memang dia mengeringkan,
dia menutupi, melapis. Tapi itu feedback ke kitanya, apakah kita sanggup menahan rasa sakitnya atau enggak gitu. Karena apa? Kalau misalkan kita sanggup, berarti sebenarnya lambung kita udah mulai membaik. Tapi biasanya rata-rata suka kayak luka dikasih alkohol, itu sakitnya kan luar biasa, apalagi di dalam gitu. Pek, langsung napas pendek, perut begah, dada sesak, napasnya pendek, keringat dingin. Itu efeknya dari gas yang terlalu banyak yang keluar ya. Puyeng, pengen muntah, mual, muntah-muntah akhirnya. Itu sebanyak yang terjadi seperti itu. Jadi kalau memang betul, saya tidak menyalahkan mereka-mereka yang menganjurkan kunyit, koneng gede, kunyit, atau apapun, jahe gitu, nggak benar. Cuman untuk yang masih sensitif jangan dulu, gunakanlah obat dokter dulu aja. Sekarang aja saya baru tahu ada obat khusus untuk kembung gitu. Kalau dulu kan nggak ada. Kembung ya minumnya antasida, sedangkan antasida kan komposisinya banyak. Kalau untuk kembung doang ternyata sekarang ada yang isinya cuma simeticon doang gitu, yang untuk mengumpulkan gelembung-gelembung kecil, dikumpulkan untuk dikeluarkan. Ternyata sekarang tuh banyak obatnya dan bagus-bagus gitu. Jadi yang udah ke psikiatri karena cemas boleh terusin aja, tapi jangan lupa lambungnya diobatin juga, makannya dijaga. Yang penting nomor 1 makan, kemana-mana bawa makan. Kalau saya bawa pasti di tas tuh isinya makanan satu misting ya, satu porsi ya, entah itu dengan tahu, dengan telur, dengan naga, dengan apalah gitu, air panas dan air minum biasa, dan obat-obatan jelas itu harus selalu ada biasanya, sampai suatu saat kalian tidak menggunakan apa yang kalian bawa, berarti kalian udah bisa udah tenang, bisa aktivitas tanpa harus bawa-bawa yang macam-macam gitu, repot-repot bawa nasi. Karena kalau misalkan kita telat makan sedikit aja, itu rasanya kalau yang masih sensitif itu berbeda sama yang udah kuat gitu. Yang udah kuat tuh nahan, dia kuat. Tapi kalau yang masih sensitif biasanya dia tiba-tiba langsung kelayangan, sesak, nggak karuan. Nah itu mintanya apa? Minta diisi makan. Kadang diisi makan, setelah diisi makan pun masih lapar. Habis makan diisi makan kok lapar. Ini kenapa? Gitu. Berarti error perut kita. Gitu. Yang harusnya mencerna makanan dengan waktu yang normal gitu, makan kenyang, dialirkan ke seluruh tubuh, disuplai ke seluruh tubuh, udah enak badan kita. Tapi ini apa? Ini masih, kok baru makan udah lapar lagi ya? Banyak lah yang pasti yang kayak gitu. Nah itu berarti masih error perutnya. Obat dokternya diminum, karena itu bener, obat dokter yang sekarang tuh bagus banget ya, langsung mengurangi gitu, gejala-gejalanya itu langsung dikurangi gitu. Bahkan aku sempet cemas udah minum obat penenang, tapi ternyata ya nggak benar-benar hilang gitu. Karena ini apa ya, oh ternyata kayaknya bukan dari cemasnya nih, cemas hanya apa sih, buah dari asam lambung yang tinggi gitu. Jadi saya menekankan ke rekan-rekan yang menanyakan ya, kan kenapa masih begini masih begitu ya. 1, makan dijaga. Yang lagi parah banget ya, kalau bahasa Sundanya wayahna, yang lagi parah banget ya, usahakan makan bubur dulu. Itu kalau yang makan bubur, udah mulai enakan nasi tim,
terus naik lagi nasi. Itu ada fasenya nanti. Jangan kalau lagi nggak enak dipaksakan dengan makanan-makanan yang kata orang kan banyak yang bilang nggak apa-apa, makan aja, nggak apa-apa, makan aja, nggak bisa gitu. Kecuali memang kalian murni anxiety, bukan dari GERD. Tapi rata-rata yang murni anxiety jadinya dapat GERD juga karena asam lambung mereka banyak dan melukai saluran pencernaan. Banyakan mikir. Saluran pencernaan gitu. Jadi kalau bisa kalian tetap jaga pola makan, walaupun kata biasanya dokter hanya bilang jangan makan yang asam, jangan makan yang pedas, jangan makan santan, jangan makan ini, tapi tetap kalian harus pinter sendiri karena yang tahu yang tahu tubuh kalian itu kalian gitu. Jadi apa yang kalian makan ditandai gitu. Oh ini nggak apa-apa, oh ini suka bikin kembung, oh ini suka bikin nggak nyaman, oh ini suka bikin kambuh, oh ini bahaya. Nah itu. Dan biasanya kalau saya sama makanan tuh biasanya sebelum saya makan tuh biasanya hati udah nolak. Jangan dimakan, hati itu biasanya gitu. Oh udah nggak saya makan. Tapi kalau hati enjoy, nggak ada omongan gimana, nggak ada kertek gitu loh, nggak ada ini gimana ya udah saya makan aja biasa. Tapi kalau hatinya bilang jangan, saya juga nggak berani, aneh. Soalnya setiap saya bilang kalau hatinya bilang jangan, saya paksain. Beberapa kejadian ya akhirnya saya kambuh lagi gitu. Tadi kita ngebahas masalah ngerasa ganjel di tenggorokan dan nafas dingin. Ya itu normal ya untuk yang lebih sakit GERD, memang seperti itu. Nah untuk yang kedua ada pertanyaan lagi, Kang, suamiku punya GERD, katanya udah sembuh tapi masih kelayangan. Ini 18 tahun ke atas ya, tapi kok belum bisa berdiri gitu loh, belum bisa berdiri. Nah jadi gini, yang saya alami juga dulu memang seperti itu ya. Kalau lagi parah-parahnya itu memang seperti itu. Kalau masih kelayangan itu berarti masih bukan dibilang udah sembuh ya, masih error sebenarnya, masih harus jaga makanan. Jadi kalau misalkan oke lah dia udah bisa beraktivitas gitu, tapi kelayangan. Nah usahakan sebisa mungkin untuk tetap menjaga pola makan, jangan sembarangan makannya di luar. Kelayangannya nanti nggak hilang-hilang. Kelayangan itu berarti asam lambung kita masih berkeliaran di tubuh kita gitu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin makanannya dijaga, itu normal kok. Karena perut itu kan kalau di ini tuh sebagai pembagi ya, pembagi nutrisi ke kemana, bahkan ke alat vital. Kalau misalkan tidak bisa berdiri, berarti memang suplai gizi ke sana tuh memang berkurang atau terganggu karena adanya asam lambung. Jadi yang saya rasakan, yang saya pernah alami itu wajar. Nanti juga kalau misalkan lambung udah membaik, itu akan naik dengan sendirinya gitu. Yang awalnya tidak bisa berdiri, akhirnya berdiri. Terus jangan harap dengan berdiri udah bisa jagoan lagi, enggak. Kita mengalami fase ED juga, mengalami fase ED sampai nantinya akhirnya bisa normal kembali gitu. Jadi jangan terlalu pikir jauh-jauh, jangan kemana-mana dulu. Memang ini yang dibilang penyakit 1001 sensasi ya, 1001 sensasi, mungkin nambah satu lu nggak apa-apa, 1000 sensasi. Jadi hal itu wajar.
Nanti kan tubuh kalian meningkat sedikit sedikit sehingga kalian bisa lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Intinya satu, tetap makan, selalu bawa makanan dalam tasmu, selalu bawa minum dalam tasmu. Kalau misalkan suatu saat kalian ngerasa nyesek nggak karuan, terus kayak susah sendawa, gasnya penuh, aku selalu bawa termos yang masuk tas. Itu kalau dimasukin gelas itu paling segelas lebih, segelas agak besar lebih gitu ya. Nah itu aku selalu minum pakai tutupnya aja gitu loh, panas gitu. Nah itu lumayan, apalagi yang lagi error, yang biasanya lagi kering tenggorokannya, napasnya dingin, masuk mall yang sangat dingin, apalagi buat mall yang ada mall yang hardware gitu, terus furniture gitu, biasanya dingin banget mereka, pasang 16 sampai 18 derajat biasanya. Nah di situ biasanya yang lagi error perutnya nggak akan kuat, biasanya langsung tiba-tiba kelayangan, sesak, cemasnya naik, pengen cepet turun. Nah itu minumlah air hangat, minum air hangat biar gasnya bisa keluar, karena yang bikin semua itu adalah gas. Gasnya nyesek kemana-mana, ke kepala, ke leher, ke dada, ke perut, melilit sampai bisa sendawa atau kentut. Itu udah sembuh, itu udah bikin enak gitu, bukan maksudnya gitu. Jadi jangan khawatir, semua ada fasenya, pasti akan membaik. Nanti ada waktunya. Yang penting tetap jaga pola makan. Pola makan itu nomor satu, mau kalian ke dokter manapun yang bagus, mau kalian ke psikiater manapun yang bagus, kalau kalian mau ke manapun pengobatan yang baik, kalau pola makan kalian nggak dijaga itu percuma. Nomor satunya ya tetap pola makan. Setelah pola makan baru ke pola hidup. Pola hidup, pola pikir. Karena apa? Kalau kalian di sini biasanya gini, kita makan nih pagi nih jam 7, setengah 7. Nanti jam 9 itu dia minta diisi sebenarnya. Terus kalian biarin sampai jam 11 nggak diisi. Nah jam 11 tiba-tiba kalian lemas, kelayangan, sesak, perasaan nggak nyaman, nggak karuan. Nah itu kenapa? Karena ada yang minta jam 9, setengah 10 diisi, kalian lalaikan gitu, kalian biarin. Nah ini harusnya jam 9, setengah 10 kalian isi apapun itu, walaupun sedikit, tapi yang aman di lambung kalian. Kalau aku biasanya jam segitu ya makan lagi, tapi porsinya kecil. Makan secukupnya, jam segitu makan lagi, porsi kecil. Nanti biasanya jam 12, setengah 1 itu udah minta lagi. Jangan dilewat lagi. Kalau dilewat lagi sampai jam 4, nanti efeknya ya kejadian lagi. Perut kalian kembung lagi, sesek lagi, cemas lagi. Nah itu pokoknya pola makan itu dijaga. Nanti kalau udah membaik, toleransi terhadap jam makan juga berubah. Yang biasanya harus 2 jam ngisi, yang biasanya harus 3 jam, nanti akan sendirinya kuat sendiri gitu. Jadi sekarang penyakit ini cara mengobatinya hanya diasuh. Hanya diasuh ya. Jadi kalau dia minta makan, kasih makan. Kalau dia minta minum, kasih minum. Waktunya minum obat. Waktunya istirahat, waktunya olahraga. Gitu. Diasuh gitu. Untuk makannya kalian harus extra effort untuk mempersiapkan makanan. Gitu. Karena kalau beli di luar kita nggak tahu ya, ada yang kuat sama nasi keras, ada yang enggak. Kalau belum kuat ya bikinlah sendiri di rumah.
pakai apalah gitu loh. Pakai apa? Sayuran direbus boleh, telur direbus boleh. Gitu. Kalau misalkan udah mulai kuatan sama telur goreng, telur dadar, sosis, nggak masalah. Yang pasti tubuh kalian bisa nerima makanan itu gitu. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi boleh lihat komentar ya, nanti kita bikinkan video lagi. Terus kalau kalian mau gabung di grup WA ada di description. Terus kadang juga saya live di TikTok, boleh, nanti ada di deskripsi juga saya tulis TikToknya apa, kita nanti bisa ngobrol di sana ya. Yang mau tanya-tanya langsung bisa bertanya di sana, nggak usah malu, karena memang pada awalnya juga semua orang nggak paham ya. Aku juga awal sakit itu 2010 tuh nggak paham ini sakit apa gitu. Yang aku pikir mah biasa gitu. Bahkan ke dokter pun belum banyak dokter yang udah paham. Gitu. Kalau sekarang dokter udah pinter-pinter. Penyakit ini udah dibahas, sudah penyakit umum ini, gitu. Udah banyak yang mengalami dan dokter juga kayaknya udah upgrade skill mereka gitu. Dan mungkin dulu banyak yang pinter juga, cuman ada beberapa yang mungkin terlambat juga. Dan sekarang mungkin udah upgrade skill, farmasi juga udah upgrade komposisinya supaya obatnya itu sekali minum mantap. Itu banyak banget sekarang, bagus-bagus lah. Yang dulu aku tiap pagi malam sekarang cukup 1 kali juga udah enak. Dan memang dosisnya 1 gitu sekarang, nggak banyak lah sebenarnya untuk menghambat asam lambung itu. Kalau yang obat sekarang tuh bagus-bagus banget lah. Jadi kalian nggak usah khawatir. Kalau misalkan kalian belum yakin ya periksalah ke dokter. BPJS kan ada, bikin BPJS, minta ke vaskes pertama diobatin. Kalau misalkan ada kecemasan minta rujukan ke psikiater atau minta rujukan ke internis. Sekarang internis juga kemarin aku lihat ada di grup rekan, dia ngeliatin obat, aku googling, ternyata obatnya obat-obat bagus ya, obat-obat cerdas lah, maksudnya dokternya ini dokter pintar gitu. Dia dikasih obat PPI ya, yang baru, terus dia dikasih obat kembung, anti kembung, dan dikasih obat penenang gitu. Jadi perutnya diobatin, anginnya dibuang, si kecemasannya juga diredam gitu. Bagus banget, jadi nggak usah bingung, bisa BPJS juga bagus kok, banyak yang sembuh. Kalau misalkan pengobatan yang alternatif lain aku belum begitu paham lah ya. Kalau misalkan herbal aku pernah ngerasain sendiri, ada satu herbal yang dulu 3 bulan aku ngerasa ada yang ganjel di ulu hati, pakai herbal itu hilang, sembuh gitu. Dan yang dingin di hidung, yang nyesek di sini, yang ngerasa ada sesuatu tuh hilang semua. Awalnya aku nggak bisa keliling satu lapangan, akhirnya bisa 10 keliling di lapangan itu, dan itu yang bikin aku semangat, bikin aku mampu untuk meyakinkan diri bahwa aku bakal sembuh. Dan aku tanamkan di otakku, kalau misalkan aku bakal kambuh, kenapa nggak waktu jalan jauh itu gitu. Dan memang ngaruh olahraga itu, terutama ya jalan kaki lah, panas-panasan jalan kaki itu sangat besar pengaruhnya.
udah capek relaksasi. Itu kuncinya, cepet banget nanti. Usahakan jalan kaki ya berapa kilometer lah, jalan kaki berapa kilometer. Nanti kalau udah capek minum sebentar, relaksasi bisa. Minuman-minuman yang nggak penting jangan dulu diminum ya. Kalau bisa jangan yang olah-olahan dulu. Bentar. Saya minum teh aja, minum teh tubruk ini, bukan teh celup. Karena teh celup kadar asamnya lebih tinggi daripada ini. Kalau ini kita bisa bikin dia nggak terlalu pekat ya, nggak terlalu pekat. Dan kalau bisa makan makanan juga rasanya jangan yang terlalu dominan. Misalkan manis terlalu manis, jangan. Asin terlalu asin, gurih terlalu gurih. Nah, gurih itu ngaruh banget. Pahit apalagi, jangan dulu. Itu guys. Jadi ya kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan, nggak usah ragu di komentar. Tolong dibantu di subscribe, di follow, di share boleh, di subscribe, di komen, di share boleh. Karena saya lihat ternyata banyak juga yang baru kena sakit ini, sakit yang dibilang sakit nggak sakit, tapi ini rasanya menyiksa sekali gitu ya. Jadi tolong untuk kawan-kawan yang lagi berjuang, yuk semangat, nggak usah takut. Penyakit ini nggak termasuk penyakit berbahaya dan mematikan di dunia. Kalah sama stroke dan kalah sama diabetes. Jauh ini nggak ada di list penyakit membunuh, nggak ada. Ini hanya penyakit menyiksa. Gitu. Kuncinya ya jaga pola makan, kembali lagi itu pokoknya intinya makan, tapi makan yang nyaman di lambung. Kalau misalkan bagusnya tuh bekal tuh nasi kepal yang nggak pedas ya. Nasi kepal itu untuk cemilan bagus, nasi tim bagus buat makan, porsinya pas, dia nggak terlalu kenyang tapi nggak terlalu banyak tapi ngenyangin, tapi nggak bikin lambung kita bekerja terlalu berat. Nasi tim kayak nasi tim apalah di jalanan banyak, asal jangan nasi tim jeroan ya, kan ada yang jual nasi tim jeroan itu, jangan gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di komentar, ditanyakan, nggak usah ragu, nggak usah malu. Nanti di deskripsi juga saya tulis link grup WA-nya. Di situ nanti kalian bisa ngobrol sama rekan-rekan yang lain. Terus ada TikToknya juga, aku biasa live di sana. Bisa langsung tanya-tanya di sana. Kalau yang bingung boleh nanya di sana. Aku bukan orang medis tapi hanya pernah ngalamin hal ini gitu. Pernah ngalamin hal ini ya 2 kali. Semoga rekan-rekan nggak nyampe terulang dan berlarut gitu. Jadi saya hanya menyampaikan pengalaman saya yang benar, yang salahnya nggak saya sampaikan gitu. Atau nanti yang salahnya saya bilang, jangan sampai seperti itu gitu. Dan satu, pola makan yang benar, tidur yang bagus. Tidur juga kalau bisa di bawah jam 9 ya, dengan lampu redup atau dimatikan lampunya. Setiap hari itu kalau bisa rutin jam 9, pokoknya jam 10 maksimal lah gitu. Melatonin kita keluar di situ.
Jadi kita tuh lebih rileks, gampang tidur. Biasanya kalau orang-orang yang berkecemasan tinggi atau stres atau yang ada penyakit lambung itu untuk tidur aja susah biasanya. Nah, jadi untuk malam kalau bisa tidur jam 9 atau jam 10 dengan cahaya minimal, dan pagi-pagi kalau bisa kena cahaya matahari pagi, kena cahaya supaya melatoninnya naik. Untuk suplemen udah banyak sekarang yang dijual. Ada suplemen untuk ansietas, ada namanya apa, nutri apa gitu untuk anxiety, ashwagandha dan lain-lain, banyak. Terserah kalian mau menggunakan itu atau pakai psikiatri. Kalau cemasnya udah mengganggu, kalau cemasnya masih tertahan ya biasanya nggak masalah lah. Yang penting perutnya sembuh dulu, perutnya sembuh, sensasinya nggak keluar, cemasnya pasti berkurang, otomatis sembuhnya lebih cepat karena kita lebih percaya diri. Tapi kalau udah baru sembuh, jangan sembarangan. Misalkan udah sembuh nih, kita makan mie ayam hari ini pedas, besoknya makan lagi, 4 kali, kelimanya kambuh pasti, atau kadang ketiganya kambuh. Jadi jangan dulu memaksakan gitu, jadi pelan-pelan. Kalau mau nyoba ya berdua dulu sama teman, jangan dulu pakai sambal, jangan dulu pakai saus, nyoba dulu, oh enak, toh makanan enaknya cuma segini, cuman dari mulut ke tenggorokan ya, kerongkongan cuma segini tuh, jengkal, udah dari sini ke sini tuh udah gak ada rasanya, sama aja. Mau makan bala-bala, mau makan cake, mau makan burger, mau makan lontong, mau makan tempe, tahu, udah di sini rasanya sama aja makanan gitu. Kalau enaknya cuman satu jengkal gitu. Jadi lebih bijak lah milih makanan juga, jangan gampang terayu karena apa, enaknya nggak seberapa, kambuhnya tuh luar biasa, untuk ngebenerinnya lagi lama lagi gitu. Untuk jamu-jamuan juga hati-hati, karena saya baru kemarin juga, biasanya pakai jamu itu memang enak, tidak terlalu kental. Kebetulan bahan bakunya tuh habis di rumah, kita minta pohon yang sama ke tetangga, jenisnya sama, cuman bentuknya berbeda, kecil dan tebal. Ternyata kandungannya lebih pekat. Saya minum itu, terus tiduran, napas kok dingin, udah napasnya dingin terus, rasanya tenggorokan keset-keset nggak enak. Besoknya mules, kasih makan pagi-pagi, siangnya kembung, langsung nggak enak. Ciri-cirinya tuh begitu. Kalau misalkan bangun tidur tuh paling enak banget gitu loh. Kondisi kita tuh paling enak tuh bangun tidur tuh rasanya seger gitu. Cuman kalau udah kemasukan minum, makan, biasanya berubah jadi nggak nyaman, karena lambung kita tersentuh sama makanan atau minuman gitu. Untuk obat-obatan macam-macam ya sekarang. Antasida itu harus selalu ada, karena pertolongan pertama kalau kalian lagi nggak karuan itu antasida gitu. Kalau misalkan kalian langsung minum kayak PPI, ranitidin gitu, itu nggak bisa langsung. Pertolongan pertama antasida atau ini apa, obat kembung, tapi biasanya antasida. Udah mereda, agak mereda baru minum PPI. Banyaknya PPI
pemproton apa inhibitor gitu kalau nggak salah ya, pokoknya buat menahan asam lambung. Nah itu gitu. Tapi biasanya kalau lagi sakit, kita kan lagi terapi menggunakan PPI biasanya. Jadi diselang dengan obat kembung atau antasida. Suklarvat boleh diminum ya, suklarvat bagus karena suklarvat tugasnya kunyit kerjanya seperti suklarvat, tapi suklarvat tidak bisa seperti kunyit karena kunyit ada antiinflamasi, ada macam-macam gitu. Tapi suklarvat juga melindungi, dan ini aman untuk yang punya asam lambung atau GERD sangat sensitif gitu. Beda sama kunyit, efeknya lumayan. Kemarin ada yang malam-malam ya, yang tadi saya ceritakan jam 12 malam teriak-teriak kan, nge-WA minta tolong, saya nggak bisa nafas, saya cemas, saya takut. Gara-gara apa? Salah makan? Enggak, tadi bikin jamu begini. Oh jangan dulu. Memang kalau kitanya udah sehat, kitanya udah fit, minum jamu, oke, bagus, mempercepat penyembuhan. Tapi kalau mesin sensitif, udahlah obat dokter dulu, jangan macam-macam dulu, obat dokter dulu. Biasanya dikombinasikan sama penenang ya. Ya karena biasanya yang punya GERD itu punya anxiety, dan penyebab GERD itu biasanya dari depresi atau stres. Asam lambung meningkat, melukai saluran pencernaan gitu. Biasanya kalau yang nggak makan macam-macam juga kuat, kalau lambung kita tuh bukan diciptakan semudah itu gitu loh, segampang rusak itu enggak gitu. Jadi ada penyebabnya kenapa bisa kita seperti itu. Jadi buat kalian-kalian yang masih beranggapan ini sakit apa dan apa-apa, nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa, ini bukan penyakit berbahaya, hanya menyiksa dan menakutkan gitu aja sih sebenarnya. Kalau kita bisa mikir logis, ini penyakit nggak ada apa-apanya gitu, karena efeknya GERD itu lari ke anxiety, jadi kita nggak bisa berpikir positif gitu, dan otak kita tuh selalu menyerap berita-berita negatif. Itu wajar. Kang, orang bilang ayo positive thinking, jangan dipikir. Nggak bisa kalau kita masih dalam kondisi lambungnya belum bener, itu tuh nggak akan bisa. Benerin dulu lambungnya, sembuhin dulu, makan yang benar, obat yang benar, tidur yang benar, olahraga teratur. Kalau udah sehat, otomatis dengan sendirinya pikiran juga tenang, karena sensasi kan berkurang. Yang biasanya kembung, sesak, cemas itu kan berkurang karena makanan kita juga dijaga. Pertama, PPI fungsinya untuk menjaga asam lambung tidak keluar banyak ya. Nah, kalau misalkan asam lambung keluar banyak, otomatis luka di dalam lambung terkena lagi asam lambung, nggak sembuh-sembuh. Makanya kasih PPI supaya ada waktu meregenerasi sel si pencernaan ini. Pencernaannya membaik, otomatis kinerjanya bagus. Suplemen gizi ke otak, ke seluruh badan bagus. Yang biasanya keleyengan, yang matanya seliwar-seliwar, kabur, dan lain-lain, kupingnya berdengung, badan pegel-linu, napas dingin, itu hilang sensasinya. Otomatis kalian ke mentalnya lebih percaya diri gitu kan.
udah mentalnya percaya diri, otomatis kalian akan mencoba sedikit-sedikit keluar dari zona nyaman kalian. Dan setelah keluar dari zona nyaman, kalian merasakan, nggak apa-apa ternyata, udah sehat ternyata tubuhku, nggak apa-apa. Dari situ mulai kesembuhan kalian. Jadi sekali lagi saya tekankan, apapun yang kalian rasakan, sensasinya memang 1001, 1000, 2000, 3000, banyak sensasi. Ada yang kebas, badannya kebas, ada yang kebas sebelah, ada yang miring-miring kepalanya, macem-macem. Karena asam lambung itu menyebar di dalam tubuh kemana aja. Gasnya juga menekan kemana aja, ke dada kiri, ke dada kanan, ke punggung belakang, ke pinggang, itu kemana aja. Jadi tetap kalian fokus makan. Makanan tolong dijaga untuk yang masih sangat sensitif lambungnya, karena biasanya kalau yang sensitif diisi aja susah masuk. Kalau udah masuk juga paling cuma seberapa sendok. Itu biasanya makan bubur dulu, istirahat yang banyak, olahraga juga, jalan kaki sekuatnya, jangan dipaksain. Takutnya nanti organ kalian juga kecapean, diulang lagi nanti. Kalian harus angkat organ kalian yang kecapean untuk pulih lagi gitu. Jadi olahraganya yang biasa aja. Nanti kalau udah benar-benar kuat, fit, mulailah kardio gitu. Cari olahraga yang bisa bikin kalian fun. Cari lagi hobi. Karena apa? Biasanya orang-orang yang kena GERD, anxiety, hobi-hobi yang dulu mereka suka itu tidak ada, sudah tidak diminati lagi gitu. Mereka tuh kehilangan minat untuk melakukan hobi-hobi yang dulu mereka kerjakan. Misalkan dulu sebelum sakit hobi main futsal, lah sekarang mau main futsal senang-senang, strateginya masih pinter, pola gocekan, pola main bola masih jago, tapi fisiknya kan udah berbeda gitu. Kadang mereka menghindar, ada sesuatu yang bikin mereka besok main game males, senangnya rebahan. Nah, yang udah mulai suka rebahan itu hati-hati, takutnya nanti nggak sembuh-sembuh, malah depresinya makin kenceng, stresnya makin kenceng. Usahakan keluar, do it something ya, misalkan apalah di depan, pagi-pagi nyapu di halaman kena sinar panas matahari. Kalau yang bekerja ya berangkat kerja, di kantor juga di bawah fan. Kalau ada masalah jangan terlalu dipikir yang nemen tuh yang terlalu gitu. Jadi enjoy it. Kalau ada masalah yang sekiranya bisa diselesaikan, syukur-syukur selesai. Kalau belum selesai ya udah, jangan terlalu dipikirin banget gitu. Karena kembali lagi yang rugi kita, yang rugi benar-benar kita. Kalau misalnya kita tidak mau pakai pelampung dalam setiap ada masalah gitu. Tetap di permukaan, jangan diselami. Biasanya orang-orang yang sakit GERD, anxiety awalnya dari pikiran yang dipendam, emosi yang terpendam, terus ada rasa penolakan, ketidakterimaan, merasa tidak adil yang dipendam, atau sudah dikeluarkan tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa karena kebijakan atasan atau dan lain sebagainya, atau kuasa orang tua dan lain-lain. Kita harus mau nggak mau harus nurut, harus melaksanakan itu, tapi itu semua udah lewat. Sekarang yang kita hadapi hari ini, yang kita hadapi ya saat ini. Kalau kita masih sakit ya ikhtiar untuk sembuh, semangat. Banyak yang udah sembuh, banyak yang udah bisa makan macam-macam lagi, banyak yang sudah, yang dulunya anxiety takut sendiri, sudah bisa aktivitas sendiri lagi, bahkan sampai keluar negeri.
ya tetap pola makan dijaga, walaupun udah sembuh tetap dijaga. Karena apa? Bukan berarti GERD ini nggak bisa sembuh total, tapi apa baiknya kita menjaga. Gini loh, tubuh kita tuh udah ada yang luka gitu loh di pencernaan tuh, jangan sampai luka lagi gitu. Jadi kita hanya mencegah itu, karena luka ini juga nggak sekali kita makan sesuatu langsung luka, enggak, tapi bertahap. Nah, kita penyembuhan pun bertahap sama, pelan-pelan sampai kita benar-benar sehat. Kita coba makan dan jangan kebanyakan, karena yang kebanyakan itu nggak baik. Itu kalau mau makan bakso silahkan makan bakso. Cobain dulu bihun. Bihun itu aman ya. Aku suka makan bihun. Kalau makan bakso pasti bakso bihun. Bahkan orang lain pesen mie ayam, aku pesennya bihun ayam. Gitu. Karena aku nggak mau kecolongan gara-gara satu makanan yang enaknya hanya segini, aku harus terbaring merasakan kesiksaan lagi sampai seminggu, bahkan lebih. Aku nggak mau. Jadi pinter-pinter jaga pola makan, pinter-pinter jaga kebiasaan ya. Usahakan untuk tidur teratur. Kalau mau tanya silahkan ditanyakan, apapun yang kalian rasakan boleh ditanya nanti di komentar. Kalau ada waktu saya bikin videonya. Untuk mendorong channel ini tolong bantu subscribe, komen, dan share supaya berkembang. Nanti saya kasih di deskripsinya link WA, grup WA, karena di sana ada beberapa orang yang udah sembuh ya, baik ya. Bisa kalian tanya atau langsung ada saya juga di sana, langsung tanya boleh. Ada grup ada di TikTok, karena saya juga sering live di TikTok. Jadi bisa langsung dijawab. Kalau kalian nanya bisa langsung dijawab, kalau kalian tanya bisa langsung dijawab. Gitu aja untuk malam ini. Semoga membantu buat yang sakit tenggorokan, yang napasnya dingin, sama yang tadi yang kesulitan ereksi karena asam lambung, karena GERD. Kalian bersabar, makan yang benar, minum obat, tidur teratur, olahraga, jalan kaki ya terutama, nggak usah lari, nggak usah yang berat-berat dulu. Udah enakan baru. Dan satu lagi nih tip, jamu, jangan sembarangan minum jamu. Untuk yang masih sangat-sangat sensitif, hati-hati juga sama penjualan online yang mengklaim bahwa mereka tuh bisa menyembuhkan GERD cepat gitu. Enggak. Hati-hati, bijaksana aja. Memang kalau saya sendiri ada beberapa macam obat yang begitu, saya lebih milih obat dokter dulu aja kalau lisensi gitu. Paling kalau ditambah sama madu murni aja, madu murni untuk stamina gitu. Jadi jangan dulu yang macem-macem, takutnya lambung kalian belum kuat malah kambuh, cemas kalian menambah naik, percaya diri kalian turun, nanti nggak sembuh-sembuh awalnya, dan takutnya anxiety kalian juga nambah ya gitu. Jadi kalau bisa ya dijaga dulu makanan, obat juga pakai obat dokter dulu. Kalau kecuali herbalis yang udah jelas-jelas bagus ya, ada beberapa praktek herbalis yang setiap kita datang harus ngantri sampai berjam-jam gitu. Ada yang harganya juga nggak mencekik gitu, ada banyak bagus juga. Kalau kita bikin sendiri janganlah, karena kan
Takutnya takarannya beda setiap orang. Kalau mereka kan udah tahu gitu, ilmunya udah dapet. Oh ini lukanya diprediksi hanya GERD tanpa esofagus apa gitu misalkan. Ini hanya GERD, nggak ada luka lain. Nah, ini ada luka lain, ada GERD-nya, ada ininya, mereka ngeracik gitu. Jadi kalau untuk sendiri jangan dulu kalau bisa. Tunggu kalian benar-benar fit, sehat gitu ya. Gitu aja malam ini. Untuk yang mau ditanyakan silahkan di komen. Untuk yang mau tanya jawab nanti ada live-nya di TikTok. Kalau saya lagi renggang waktu, biasanya sebelum live saya tanya dulu ke rekan-rekan di grup WA, apakah perlu live, kalian butuh live atau enggak gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di live, baru saya live. Itu aja. Terima kasih, salam sehat selalu. Jangan cemas, jangan khawatir. Semua ada masanya. Saat ini masanya sedang tidak nyaman. Setelah ini pasti kalian bakal bahagia, karena yang berikutnya akan lebih baik dari yang masa lalu. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.